Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Denisa Agustini. Saya di sini akan presentasi yang berjudul dukungan pada pengasuhan dan peran menjadi orang tua. Pernikahan orang tua, saya terbilang pernikahan muda. Mereka hanya selisih 2 tahun. Maka dari itu mereka lebih dekat dengan anak, mengerti kebiasaan anak muda, perasaan dan apa yang diinginkan. Mungkin saya perempuan lebih dekat dengan ibu karena sesama perempuan kami saling bertukar cerita tentang masalah perempuan. Marahnya mereka pada anak itu bukan berarti marah, tapi ingin tegas. Jika yang kita lakukan itu salah satu sebab, maka dari itu mereka marah tegas. Tapi sebagai anak, pandangannya itu berbeda, menganggap mereka marah dan tidak sayang. Padahal pandangan orang tua untuk marahinnya itu seolah untuk anak-anak tahu yang benar dan baiknya. Tapi juga sebagai anak sangat tidak suka jika mereka marah itu selalu mengungkit kesalahan yang kemarin berulang kali. 4 hal ini sebaiknya dilakukan saat dimarahi orang tua. 1. Introspeksi diri. Orang tua tentu tak akan marah pada kita tanpa alasan. 2. Meminta maaf. Bila orang tua marah karena kesalahan kita, jangan ragu-ragu untuk segera minta maaf pada mereka. 3. Tidak membantah. Kemarahan orang tua kadang disertai dengan nasihat, peringatan atau ucapan yang bernada lebih tinggi dari biasanya. 4. Memberi penjelasan. Nah, beberapa saat setelah orang tua marah, kita boleh memberi penjelasan kepada mereka. Jika orang tua sedang marah, dengarkan dan diam saja. Sebagai anak, jika disuruh bantu orang tua di rumah itu harus mau memang. Tapi ada di mana anak tidak suka disuruh-suruh. Sebenarnya tanpa disuruh pun anak sudah sadar harus mengerjakan apa. Diperintah pasti buntu. Anak-anak kadang tidak suka diperintah atau disuruh-suruh. Biasanya mereka akan lebih extend jika ia merasa dibutuhkan. Misalnya daripada kita perintah dia untuk cepat bersihkan mainan yang lebih baik katakan. Gaya pengasuhan dalam keluarga saya. Keluarga saya termasuk dalam pengasuhan otoriter, termasuk dalam pengasuhan demokratis. Fase pengasuhan dalam otoriter. Keluarga saya termasuk dalam pengasuhan otoriter yang dalamnya terdapat kasih sayang rendah tapi disiplin tinggi. Beberapa faktor kasih sayang rendah yang saya rasakan dikarenakan saya anak pertama, memiliki 2 adik yang umurnya jauh beda dengan saya. Beberapa faktor disiplin tinggi yang saya rasakan: melarang pulang malam lewat jam 10, melarang berpergian tanpa pamit, melarang bergadang, melarang punya hubungan spesial dengan laki-laki atau berpacaran. Fase pengasuhan demokratis. Keluarga saya termasuk dalam pengasuhan demokratis juga yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan disiplin tinggi. Beberapa faktor kasih sayang saya rasakan. Sering kali orang tua baik bapak maupun ibu memberikan saran, motivasi, pesan saat mengeluh lelah karena tugas kuliah. Orang tua pun sebagai support system yang selalu menjadi alasan untuk tetap bersemangat mengerjakan sesuatu. Namun di antaranya bapak dan ibu saya lebih dekat dan merasakan kasih sayang lebih dengan ibu. Di antara kami saling menyediakan waktu di hari libur atau weekend untuk saling bekerja sama membereskan rumah sambil berbincang. Perbedaan pengasuhan antara ibu dan bapak. Ibu lebih lembut dalam berbicara, nada berbicaranya rendah. Ibu lebih mengerti dalam menentukan pemilihan pakaian. Ibu lebih dekat dan mudah untuk berbagi cerita. Ibu lebih memberi nasihat dan saran. Ibu lebih banyak bicara.
Bapak lebih tegas dan nada dalam berbicaranya tinggi. Bapak lebih mementingkan urusannya dibandingkan anak perempuannya. Bapak susah untuk lebih dekat dan berbagi cerita. Bapak pun sering memberi nasihat dan pesan. Tapi di saat keadaan marah, Bapak lebih sedikit bicara. Kesimpulan, peran dan gaya pengasuhan orang tua itu akan menimbulkan dampak karakter pada anak. Maka dari itu, berikanlah pengasuhan yang terbaik bagi anaknya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.